Audio Jungle. Gara-gara 2 botol plastik, Persebaya Surabaya kena sanksi 50 juta rupiah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya Surabaya kembali mendapat sanksi denda dari Komdis PSSI. Kali ini, Bajul Ijo mendapat denda lantaran adanya lemparan 2 botol plastik pada laga tandang pekan ke-7 BRI Liga 1 2022-2023. Komdis menghukum Persebaya Surabaya 50 juta rupiah. Sanksi itu merupakan dampak dari pelemparan 2 gelas plastik air mineral oleh supporternya ketika melawan PSS Sleman. Ketika itu, Persebaya menang 1-0 atas PSS pada laga pekan ke-7 BRI Liga 1 di Stadion Baguharjo 27 Agustus 2022. Komdis juga menjatuhkan sanksi yang sama untuk PSS akibat penyebab yang serupa saat menjamu Persebaya. Pendukung tim berjulukan Super Elja itu juga dianggap melempar 2 gelas plastik air mineral yang berbuntut denda 50 juta rupiah. Setelah membela Bajul Ijo di 4 laga terakhir, Marcelino harus absen dalam pertandingan itu karena dipanggil timnas Indonesia. Pelatih Persebaya Aji Santoso pun mencari cara terbaik untuk menyiapkan tim di tengah absennya gelandang muda itu. Dia tidak memungkiri akan ada perubahan formasi untuk mengakomodasi ketersediaan pemain tanpa Marcelino. Pemain 18 tahun itu kerap dimainkan di posisi gelandang serang dalam formasi 4-2-3-1. Tanpanya, Persebaya sebenarnya masih punya beberapa pemain lain yang memiliki posisi natural bermain di posisi tersebut. Masih ada Brian Pondang dan Michael Romer. Namun saya bahkan bisa saja memakai formasi yang berbeda, bukan menggunakan 4-2-3-1, tetapi kami lihat kondisinya, ujarnya dikutip dari laman PT LIB. Oleh sebab itu, Aji Santoso memberikan porsi latihan taktikal jelang keberangkatan tim ke Parepare. Porsi latihan tersebut pun terbilang tidak biasa karena intensitas diatur cukup tinggi. Harapannya, dari latihan taktikal dengan intensitas tinggi itu pemain cepat memahami keinginannya saat laga melawan PSM. Dengan demikian, persiapan teknis melawan PSM akan semakin matang. Latihan terakhir kami untuk menghadapi PSM ialah taktikal. Latihannya tadi intensitasnya cukup tinggi supaya tersampaikan pemahaman taktiknya. Jadi pemain wajib tahu apa yang saya inginkan di pertandingan, katanya. Mereka PSM juga jadi salah satu tim yang kemasukannya paling sedikit dan sekarang mereka bermain di kandang. Kita tahu rekor mereka kalau main di kandang seperti apa, tutur Aji Santoso. Dia berharap Persebaya tidak pulang dengan tangan kosong. Rizky Ridho dan kolega juga bisa bermain dengan determinasi yang tinggi. Modal itu diakui bisa untuk mengimbangi permainan dari tuan rumah. Jadi saya berharap para pemain bisa mengimbangi fighting spirit mereka sembari diimbangi dengan latihan taktikal, ucapnya. Audio Jungle. 5 fakta menarik dari duel Persebaya versus Bali United di pekan 8 Liga 1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Duel Super Big Match tersaji pada pekan ke-8 Liga 1 2022-2023 saat Persebaya Surabaya menjamu Bali United di Gelora Bung Tomo, Jumat 2 September 2022. Berstatus tuan rumah, Persebaya sejatinya lebih unggul dari segi penguasaan bola dan menciptakan peluang. Namun Bali United juga memberi perlawanan solid dengan kerap merepotkan pertahanan Persebaya. Puncaknya, Bali United mampu mencuri gol di menit ke-33 melalui Privat Barga. Persebaya tak bisa membalas dan harus mengakui kekalahan dengan skor 1-0. Di balik panasnya duel tersebut ada deretan fakta menarik yang tersaji. Apa saja? Check this out. Yang pertama, 4 kartu kuning mewarnai laga. Bertajuk Super Big Match, sudah sepatutnya laga Persebaya melawan Bali United berjalan panas. Kedua tim saling jegal hingga berbuah banyak pelanggaran.
Imbasnya, wasit mengeluarkan 4 kartu kuning di laga ini. 1 kartu kuning diberikan kepada pemain tuan rumah Arif Catur. Sementara itu, 3 kartu kuning lainnya dihadiahkan kepada pemain Bali United yakni Brawin Dauri, Nafri Setiawan, dan Nadeo Argawinata. Kedua, Bali United perbaiki rekor pertemuan melawan Persebaya di Liga 1. Dengan kemenangan yang diraih, Bali United mampu memperbaiki rekor pertemuan dengan Persebaya di Liga 1. Dalam 6 pertemuan terakhir atau sejak Liga 1 2018, Serdadu Tridatu hanya bisa memetik 1 kemenangan dan 1 imbang dari 6 laga. Kemenangan terakhir Bali United atas Persebaya di Liga 1 terjadi pada tahun 2019. Waktu itu mereka juga hanya bisa menang tipis 2-1. Di sisi lain, Bajul Ijo yang kerap menjadi batu sandungan Bali United pernah menang dengan skor telak yakni 5-2 dan 3-0. Ketiga, kekalahan kandang pertama Persebaya. Sebelum bertemu Bali United, Persebaya sejatinya tampil solid ketika bermain di kandang. Mereka mampu menang atas Persita dan PSIS Semarang. Mereka hanya kehilangan 2 poin saat ditahan imbang Madura United. Namun kekalahan atas Bali United membuat Persebaya harus menerima kekalahan kandang pertamanya di Liga 1 musim ini. Tak cukup sampai di situ, Persebaya total telah menelan 4 kekalahan sejauh ini. Keempat, Bali United lanjutkan tren apik di laga tandang. Bali United kembali melanjutkan catatan apiknya. Dengan kemenangan yang diraih atas Persebaya, mereka berhasil menang dalam 4 laga berturut-turut. Hebatnya, 3 laga diantaranya bermain tandang. Serdadu Tridatu sebelumnya tampil ciamik dengan mampu mencuri kemenangan di kandang Persib Bandung dan Barito Putra. Praktis, Bali United baru kalah 1 kali di laga tandang saat berjumpa PSM Makassar. Kelima, Privat Barga sampai torehan gol Ilyas Pasojevic. Privat Barga menjadi pahlawan kemenangan Bali United di laga ini berkat gol semata wayangnya. Ia mampu mengkonversi bola muntah menjadi gol pada menit ke-33. Bagi Barga, 1 gol tersebut merupakan gol keempatnya di Liga 1 musim ini. Winger Kamerun ini sukses menyamai gol Ilyas Pasojevic sebagai mesin gol Bali United sekaligus bersaing di papan topik skor. Atas hasil akhir yang terjadi, Bali United kian percaya diri bersaing di papan atas dengan menduduki posisi ketiga. Sementara itu, Persebaya Surabaya tertahan di urutan ke-8. Kira-kira, mampukah kedua tim meraih hasil apik di pekan selanjutnya? Audio Jungle. Hasil skor akhir Persebaya versus Bali United. Rekor buruk Bajul Ijo di laga kandang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bajul Ijo mencatat rekor buruk dalam laga Persebaya versus Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 2 September 2022. Persebaya kalah 0-1 dari Bali United. Hasil ini menjadi kekalahan pertama Persebaya di laga kandang. Gol kemenangan Bali United diciptakan oleh Privat Braga di menit ke-33. Persebaya tampil menyerang sejak awal laga. Persebaya dapat peluang pertama di menit 11 melalui sepakan So Yamamoto. Tapi bola hanya mendarat tipis di atas gawang lawan. Silvio Junior menciptakan peluang di menit ke-18. Kiper Bali United, Nadeo berhasil mengamankan bola hasil sepakan Silvio. Bali United mulai menebar ancaman di lini pertahanan Persebaya pada mulai menit ke-20. Gawang Persebaya kebobolan melalui Privat Barga di menit ke-33. Memanfaatkan bola muntah hasil sepakan pemain Bali United, Privat Barga melepaskan sepakan keras berbuah gol. Skor 0-1 untuk keunggulan Bali United bertahan sampai babak pertama berakhir. Di babak kedua, Bajul Ijo yang tertinggal 1 gol langsung mengambil inisiatif serangan. Sedangkan Bali United kembali memilih untuk bermain bertahan dengan garis pertahanan yang begitu rendah. Alhasil Bajul Ijo mampu menciptakan peluang berbahaya lewat kaki So Yamamoto dan Silvio. Sayangnya, sontekan kedua pemain tersebut di menit 50 dan 54 masih melebar dari gawang yang dijaga Nadeo.
Di menit ke-66 hampir saja Persebaya mencetak gol penyeimbang. Sayangnya sundulan kepala Leo Lelis menyambut umpan Alwi masih mampu ditepis Nadio dengan ciamik. Kontra strategi dilakukan Aji Santoso mengingat kebutuhan baju hijau hingga menit ke-76 yang tak mampu mencetak gol. Sang playmaker Marcelino digantikan oleh striker muda Januar Eka Ramadan. Namun rapatnya pertahanan Bali United membuat pergantian yang dilakukan Aji tak memberi impact yang berarti. Pemain pragmatis yang ditetapkan Teko benar-benar membuat Aji Santoso pusing. Ahmad Noviandani hampir saja mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-81. Sayangnya sepakan first time sang winger masih melebar jauh dari gawang Serdadu Tridatu. Bali United yang memilih untuk tampil bertahan bukannya tanpa peluang. Lewat pergerakan cepat Privat Barga di sisi kanan, Serdadu Tridatu membuat pasukan baju hijau senam jantung. Untungnya, umpan tarik yang ia berikan kepada M. Rahmat mampu dipotong oleh Rido. Hingga pertandingan selesai, Persebaya yang tampil menyerang di sisa waktu gagal menciptakan gol.